Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, izinkan saya pada pagi hari ini akan mempresentasikan penelitian kami bertiga, yakni saya sendiri, Martin Sitepu, Sarjana Pendidikan, dan Ibu Dr. Hartuti, MPD, dan Romo Franciscus Saverius Sugiono, PR, MHUM. Adapun judul dari penelitian kami ini adalah pengembangan bahan ajar sakramen penguatan melalui metode experiential learning berbasis peradaban kasih untuk remaja. Bapak Ibu, latar belakang dari penelitian ini adalah kalau kita melihat dari proses persiapan sakramen penguatan tidak lepas dari peran serta katekis. Namun, realitanya katekis-katekis kita masih cukup minimalis. Pertama, kaitannya dengan pendidikan. Masih banyak katekis-katekis kita yang pendidikannya masih cukup rendah. Artinya belum banyak katekis yang memang sungguh studi tentang kateketik atau tentang ilmu pastoral. Lalu bahan ajar yang juga masih belum sesuai dengan standarisasi atau sesuai dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang ada, tentunya yang ditentukan oleh masing-masing keuskupan. Lalu juga metode yang digunakan masih menggunakan metode-metode yang biasa atau metode-metode lama atau konvensional. Bapak Ibu, Romo, Suster, Bruder, kita bisa melihat contoh-contoh buku yang ada yang kerap kali kita gunakan di dalam keseharian kita dalam pendampingan sakramen penguatan. Romo, Suster, Bapak, Ibu, saudara terkasih, adapun rumusan masalah dari penelitian ini pertama adalah apakah bahan ajar dan pedoman pembelajaran sakramen penguatan bagi remaja melalui metode experiential learning berbasis peradaban kasih adalah valid. Lalu yang kedua, apakah rancangan bahan ajar tersebut yang sudah memenuhi kriteria valid selanjutnya memenuhi kriteria praktis atau efektif dalam pembelajaran berdasarkan hasil FGD atau Forum Group Discussion para stakeholder katekese. Nah, kita bisa melihat di layar kita masing-masing yang warna coklat ini adalah contoh atau hasil dari penelitian kami atau produk dari penelitian kami, yakni buku bahan ajar sakramen penguatan yang sudah kami hasilkan dari penelitian ini. Lalu, adapun landasan teori dari penelitian ini pertama adalah pengertian dari sakramen penguatan itu sendiri. Lalu, pengertian tentang metode experiential learning dan pengertian tentang remaja serta pengertian tentang bahan ajar. Kerangka berpikirnya pertama mulai dari rencana kami untuk mengembangkan bahan ajar sakramen penguatan. Pertama kami melihat kondisi awal, di mana kondisi awalnya katekis dalam memberikan pengajaran masih menggunakan berbagai macam bahan ajar. Artinya belum ada bahan ajar yang baku yang digunakan. Sehingga calon penerima sakramen penguatan mengalami kesulitan dalam memahami materi. Maka tindakan yang kami lakukan adalah mencoba menerapkan metode yang baru, yaitu metode experiential learning. Sehingga nanti kondisi akhirnya kami berharap dengan penerapan metode experiential learning ini, calon penerima itu mudah memahami materi yang diberikan. Adapun metodologi dari penelitian ini kami menggunakan metode R&D, di mana ada 10 langkah yang harus kami lalui. Pertama, potensi dan masalah kami amati dulu, kami dalami, lalu mengumpulkan informasi, lalu desain produk, lalu validasi desain, kemudian perbaikan desain, uji coba produk, lalu kemudian masuk pada tahap revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk lanjutan, sampai akhirnya
pembuatan produk secara massal. Ada 10 langkah yang kami lalui. Kemudian, hasil dari penelitian ini setelah uji validasi, uji efektivitas, sampailah pada produk bahan ajar sakramen penguatan seperti yang kita lihat di slide sebelumnya tadi. Maka kesimpulannya adalah bahan ajar yang tadinya belum terstandarisasi, yang belum sesuai dengan silabus, apalagi silabusnya belum tersosialisasikan dengan baik, harapannya nanti sampai pada pengembangan bahan ajar dengan metode experiential learning yang sudah kami hasilkan bersama. Saya kira itu Romo, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih yang kami sampaikan kaitannya dengan penelitian kami bertiga. Di layar Bapak Ibu ada foto-foto proses penelitian yang kami lakukan beberapa waktu yang lama. Ada diskusi bersama katekis-katekis Sekevikepan Semarang pada waktu itu. Lalu kegiatan uji validasi yang kami laksanakan di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang, di mana waktu itu kami menghadirkan katekis-katekis hebat Kota Semarang. Lalu juga ada foto diskusi bersama ahli katekese dan ada foto kegiatan uji efektivitas. Demikian presentasi saya mewakili peneliti yang lain. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, berkah dalam.